Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya El Azadi von Velsi, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Padang, akan membersamai Sobat Pelatihan dalam materi pembuatan blog bagi penyuluh agama. Sobat Pelatihan, blog merupakan salah satu media yang dapat Sobat Pelatihan gunakan untuk menyampaikan materi kepenyuluhan. Media online sebagai sarana penyuluhan adalah langkah yang tepat karena dapat menembus batas ruang dan waktu dengan biaya yang relatif terjangkau dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Blog adalah sebuah website berbentuk postingan dalam bentuk teks yang terkadang ditambahi gambar, link, dan video yang ditulis oleh satu orang atau beberapa penulis dengan tujuan tertentu. Blog itu sendiri ada beberapa jenis seperti blog pendidikan, blog pribadi, blog bertopik, blog kesehatan, blog sastra, blog riset, blog pendidikan, dan lainnya. Sobat Pelatihan, dalam membuat blog ada kode etiknya. Yang pertama, jangan menciplak tulisan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan link ke sumber kapanpun memungkinkan. Dan yang ketiga, memasukkan kutipan, judul, dan foto. Dalam membuat blog, banyak aplikasi yang dapat kita gunakan. Ada yang gratis maupun yang berbayar, seperti aplikasi Blogger, Blogsom, Multiplay, dan WordPress yang merupakan contoh aplikasi yang gratis. Sobat Pelatihan, untuk membuat blog ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pembuatan, dan yang ketiga tahap publikasi. Untuk tahap persiapan, Sobat Pelatihan perlu menentukan tujuan pembuatan blog. Sasarannya, topik-topik beserta subtopiknya, kemudian aset konten yang akan diisikan ke dalam blog, serta draft tampilan blog Sobat Pelatihan. Sobat Pelatihan, berikut ini merupakan contoh tahapan persiapan bagi Sobat Pelatihan sebagai penyuluh agama. Untuk membuat blog kepenyuluhan, contohnya untuk tujuannya memberikan penyuluhan atau mempelajari tentang agama, kemudian sasarannya adalah masyarakat umum. Topik dan subtopiknya yang akan ditampilkan dalam blog adalah materi-materi penyuluhan. Kontennya bisa berupa file, bisa berupa gambar, ataupun video. Sobat Pelatihan perlu memperhatikan draft tampilan blog sewaktu mengisi konten agar terstruktur dan rapi. Misalnya ada halaman depan, ada profil penulis, dan halaman isi yang berisi tentang topik atau materi kepenyuluhan. Di sini contohnya adalah dalam penyuluh agama Islam, topiknya keluarga sakinah, zakat, wakaf, dan yang lainnya. Untuk judul halaman, nanti Sobat Pelatihan sesuaikan dengan materi kepenyuluhan yang akan diberikan. Nah, setelah tahap persiapan, kita akan masuk ke tahap pembuatan blog. Aplikasi yang kita gunakan adalah Google Site, yang merupakan layanan web hosting gratis yang disediakan oleh Google. Google Site merupakan aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web atau blog pribadi maupun blog kelompok, untuk keperluan personal maupun untuk korporat. Sobat Pelatihan, ada beberapa keuntungan kita dalam membuat blog di Google Site. Yang pertama, cukup mudah. Hanya dengan menarik konten ke tempat yang dibutuhkan,
Kedua, blog yang sobat pelatihan buat akan otomatis ditambahkan atau disimpan ke Google Drive. Yang ketiga, Google Site ini dapat diedit secara bersama dengan orang lain secara real time dan melihat perubahannya secara langsung. Kemudian yang keempat, Google Site ini bersifat responsif sehingga dapat dioptimalkan untuk tablet dan smartphone. Baiklah sobat pelatihan yang luar biasa, kita akan membuat blog menggunakan aplikasi Google Site. Sobat pelatihan, untuk mengakses portal Google Site, silahkan login terlebih dahulu melalui site.google.com dengan menggunakan alamat email sobat pelatihan di Gmail. Kemudian klik tombol Next. Atau cara kedua, dengan masuk ke akun Gmail pengguna, kemudian buka aplikasi Google, pilih Drive, kemudian di pojok kiri atas klik tambah baru. Kemudian pilih lainnya, lalu pilih Google Site. Nah, untuk tampilan blognya akan seperti ini. Mari kita lihat layoutnya. Bagian kiri atas ini merupakan nama file. Kemudian ada nama situs, ada judul halaman, kemudian ada menu kostumisasi dan bagian isi halaman. Silahkan sobat pelatihan ketik nama situs, misalnya nama sobat pelatihan. Berikutnya, kita dapat mengganti gambar latar header blog sobat pelatihan dengan cara arahkan kursor ke kiri bawah bidang header, kemudian klik panah bawah pada ubah gambar. Kemudian, pilih salah satu opsi upload atau pilih gambar. Jika kita pilih upload, maka sobat pelatihan bisa menambahkan gambar dari PC atau laptop. Sedangkan jika kita klik pilih gambar, sobat pelatihan ingin memilih gambar yang tersedia di aplikasi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk mengganti gambar latarnya, klik reset, maka akan kembali ke tampilan awal. Sobat pelatihan juga dapat mengganti jenis header dengan cara mengarahkan kursor ke bidang header, kemudian klik jenis header dan pilih salah satu jenis header yang disediakan. Blog pada aplikasi Google Site ini tampilannya bisa dibuat beberapa halaman. Untuk menambahkan halaman, sesuaikan dengan rancangan tampilan yang sudah kita rancang sebelumnya. Dengan cara klik menu atau kostumisasi halaman, kemudian arahkan kursor ke kanan bawah, kemudian klik icon kertas dan klik halaman baru. Akan muncul dialog box halaman baru dan ketikkan nama halaman yang diinginkan. Misalnya halaman profil penulis. Kemudian klik selesai. Begitu seterusnya jika sobat pelatihan ingin menambahkan halaman dengan topik-topik yang berbeda. Untuk membuat sub halaman, klik menu atau kostumisasi halaman, klik nama halaman yang akan dibuat sub halamannya, kemudian klik titik 3, pilih tambahkan sub halaman. Lalu tulis nama sub halaman dan klik selesai. Maka sub halaman akan muncul di bawah halamannya. Sobat pelatihan juga dapat men-setting opsi halaman.
dengan cara pilih halaman, kemudian klik titik 3, nanti akan muncul dialog box yang pilihannya berupa jadikan halaman awal, duplikasi halaman, properti untuk mengubah halaman, menyembunyikan halaman, atau menghapus halaman. Sobat pelatihan, selanjutnya kita bisa mengatur navigasi blok yang awalnya navigasi atas bisa jadikan dengan navigasi samping dengan cara mengklik setelan atau ikon gigi roda yang ada di kanan atas. Kemudian klik navigasi dan klik panah bawah dan pilih navigasi sehingga menampilkan navigasinya berada di samping. Seperti pada halaman ini. Setelah sobat pelatihan mengatur gambar header, menambahkan halaman, menambahkan sub halaman, maka langkah selanjutnya adalah mengisi blok sobat pelatihan dengan konten berupa teks dan dapat juga ditambahkan dengan video maupun gambar. Ataupun nanti sobat pelatihan bisa melinkkan ke sumber lain. Di sini menu yang akan kita gunakan adalah menu sisipkan. Di menu ini, sobat pelatihan dapat menambahkan kotak teks, kemudian menambahkan gambar, sematkan, dan menambahkan file dari drive. Selain itu, sobat pelatihan dapat menambahkan teks yang dapat diciutkan tampilannya. Kemudian menambahkan daftar isi, membuat dan menyisipkan carousel gambar, kemudian menambahkan tombol yang ditautkan ke konten lainnya. Kemudian menambahkan placeholder, menambahkan video dari YouTube, menambahkan Google Calendar, atau menambahkan peta. Baiklah, mari kita coba mengisi konten ke blog. Silakan klik halaman yang akan diisi kontennya, misalnya di sini halaman profil penulis dengan memasukkan teks. Silakan klik menu sisipkan, kemudian klik kotak teks. Kemudian sobat pelatihan mengetikkan teks di kotak teks yang sudah tersedia. Untuk menambahkan konten gambar, klik sisipkan, klik gambar. Sobat pelatihan bisa klik upload atau pilih. Untuk menu upload, fungsinya menambahkan gambar yang tersimpan di laptop atau PC. Sedangkan untuk pilih, sobat pelatihan akan menambahkan gambar yang tersedia di aplikasi. Setelah sobat pelatihan klik upload, maka pilih gambar yang ada di PC dan klik open. Secara otomatis, gambar akan muncul di halaman blog sobat pelatihan. Baiklah sobat pelatihan, selanjutnya kita akan menambahkan link ke situs lain. Klik menu sisipkan, kemudian pilih sematkan. Selanjutnya akan muncul dialog box, kemudian silakan sobat pelatihan menginput URL yang akan disematkan. Sobat pelatihan juga bisa melinkkan ke channel YouTube sobat pelatihan atau ke blog lainnya. Sobat pelatihan juga bisa mengedit latar belakang konten dengan cara pilih konten. Di bagian kiri akan muncul edit latar, kemudian ada duplikasi maupun menghapus konten. Oke, cukup mudah bukan? Silahkan sobat pelatihan mengisi konten-konten yang ada di setiap halaman sesuai dengan perencanaan di awal. Tambahkan konten berupa teks, berupa gambar atau video maupun link ke sumber lainnya.
Supaya tampilan blog Sobat Pelatihan lebih bagus, bisa ditambahkan logo. Caranya, arahkan kursor ke bagian header halaman, klik tambahkan logo, dan akan muncul dialog box setelan. Kemudian pilih brand image, lalu klik upload dan pilih logo. Sobat Pelatihan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kelebihan dari Google Sites ini adalah bisa berbagi dan berkolaborasi dengan orang lain untuk membuatnya. Sehingga blog ini juga bisa dibuat oleh lebih dari 2 orang. Caranya, klik icon bagikan dengan orang lain, kemudian cantumkan email orang lain atau dengan memberikan link. Harus diingat, settingan filenya diatur sehingga orang lain bisa sebagai editor. Nah, jika konten sudah selesai atau sudah Sobat Pelatihan masukkan ke dalam blog, maka Sobat Pelatihan dapat melihat pratinjau. Jadi, Sobat Pelatihan dapat melihat pratinjau sebelum blog ini dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat tampilan blog di perangkat pengunjung blog. Sobat Pelatihan dapat melihat pratinjau dengan mengklik ikon pratinjau yang ada di bagian kanan atas. Kemudian akan muncul kotak dialog yang memberikan pilihan pada Sobat Pelatihan untuk melihat pratinjau di tampilan handphone, tampilan tablet, maupun tampilan layar lebar. Nah, untuk menutupnya, Sobat Pelatihan tinggal klik tanda silang. Sobat Pelatihan, tahap terakhir dalam pembuatan blog ini adalah tahap publish. Tahapan ini dilakukan jika blog Sobat Pelatihan sudah selesai. Silakan Sobat Pelatihan klik menu publikasikan yang ada di bagian kanan atas. Kemudian input kata kunci nama URL yang diinginkan. Jika alamatnya tersedia, maka akan ada tanda centang. Bagian ini merupakan alamat blog Sobat Pelatihan. Sobat Pelatihan dapat mengcopy alamatnya jika ingin dibagikan dengan orang lain. Tahapan berikutnya adalah klik publikasikan yang ada di bagian kanan bawah. Oke, selamat. Blog Sobat Pelatihan sudah dipublish. Nah, sekarang bagaimana jika Sobat Pelatihan ingin menambahkan lagi konten di dalam blog yang sudah publish? Caranya gampang. Sobat Pelatihan tinggal membuka file blognya di Drive. Caranya buka Google dan klik aplikasi Google, kemudian pilih Drive dan silakan Sobat Pelatihan cari file blog yang sudah dibuat. Silakan tambahkan konten sesuai dengan kebutuhan Sobat Pelatihan. Baru setelah itu klik panah bawah di samping menu publikasikan dan klik tinjau dan publikasikan. Nah, kemudian akan muncul draft dan dipublikasikan saat ini. Nah, kalau sudah oke, klik publikasikan, maka secara otomatis blog sudah dalam versi perbaikan. Begitu seterusnya jika nanti Sobat Pelatihan ingin menambahkan konten lainnya. Terus bagaimana jika Sobat Pelatihan ingin membatalkan publikasi? Sobat Pelatihan dapat melakukan dengan mengklik panah bawah pada menu publikasikan dan klik batalkan publikasi. Demikianlah pembahasan mengenai pembuatan blog bagi penyuluh agama. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama.